Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita ketemu lagi di acara ngopi GKI Maulana Yusuf. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit satu pengalaman yang baru saja dialami oleh suami saya sebetulnya. Jadi dia ada keperluan keluar kota dan setelah mempersiapkan segala sesuatu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, ternyata Bapak Ibu Saudara, suami saya ini ketinggalan pesawat. Waduh, rasanya ketika dia menelpon saya lalu berkata, aku ketinggalan pesawat, saya panik gitu ya. Aduh, harus gimana nih? Padahal acaranya itu akan berlangsung besok pagi gitu ya. Jadi penerbangan itu harus dilakukan hari itu juga kalau tidak mau ketinggalan acara besok paginya. Saya sempat kesal, lalu agak mengomel gitu ya. Aduh, gimana sih kok kamu bisa ketinggalan pesawat? Emang tadi ngapain? Dan lain seterusnya. Tetapi lalu ketika saya mengomel seperti itu, saya tersadar bahwa ini nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Semua sudah terjadi, pesawatnya udah pergi dan yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa kita tertinggal dan mencari cara apa yang harus kita lakukan ke depan. Yang harus kita pertama-tama fokuskan adalah bagaimana bisa menghadiri acara besok tepat waktu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kehidupan. Mungkin banyak di antara kita yang seringkali begitu terikat pada apa yang terjadi dalam masa lalu. Ada banyak di antara kita yang mungkin seringkali bertanya, menyesali gitu ya. Aduh, kenapa sih terjadi seperti ini? Kenapa saya tidak berbuat itu? What if ya? What if? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Pikiran kita terus terpusat pada masa lalu seakan-akan kita ingin kembali ke dalamnya lalu memperbaiki segala sesuatu. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada mesin waktu itu. Di tengah masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah itu, kita tetap punya pilihan untuk masa kini. Apakah kita ingin let it go gitu ya, menerima kenyataan yang sudah terjadi walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, lalu berusaha menatap masa depan untuk merangkai sesuatu yang lebih baik. Dalam bahasa sederhana, orang suka bilang, kalau nasi sudah menjadi bubur, ya terimalah. Sekarang bagaimana caranya membuat bubur ayam yang enak dari apa yang sudah terjadi. Hikmat seperti inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Di sana ia mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang penyesalan, tentang masa lalu yang buruk, yang sulit diterima, Rasul Paulus sebetulnya punya 1001 alasan untuk terikat pada masa lalu itu. Dia adalah orang yang tadinya menyiksa para pengikut Kristus. Dia adalah orang yang tadinya sangat tidak suka, sangat menyalahkan ajaran Kristus, dan ketika dia pada akhirnya menjadi murid Kristus, saya yakin ada perasaan penyesalan yang luar biasa ya, ada perasaan guilty feeling itu ya, perasaan bersalah yang mungkin menghantui dia. Tetapi dia tidak ingin terjebak pada perasaan bersalah itu, dia tidak ingin terjebak pada masa lalunya yang kelam itu. Seperti apa yang diungkapkan dalam surat Filipi tadi, dia memutuskan untuk memalingkan dirinya dari masa lalu dan sungguh-sungguh menatap masa depan. Masa lalu sudah terjadi, sesuatu tidak bisa dia ubah, tetapi dia percaya bahwa Kristus hadir dalam kehidupannya, dan oleh sebab itu sekalipun masa lalunya tidak menyenangkan, dia punya pengharapan akan masa depan. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya memiliki hikmat yang demikian. Sungguh mengontrol diri untuk menerima kenyataan pada masa lalu dan berani untuk menatap masa depan. Ketika kita hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu, kita sebetulnya hanya akan membuat diri kita semakin tertekan. Tetapi ketika kita mengarahkan diri pada apa yang bisa terjadi di masa depan, kemungkinan-kemungkinan baik yang masih terbuka, maka kita akan cenderung mencari solusi dari persoalan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh menjadikan diri kita orang-orang yang berlatih di dalam hal ini. Ketika hal buruk sudah terlanjur terjadi, mari kita tenangkan diri kita mengontrol emosi kita, ya. Kita belajar dari kesalahan yang ada,
tetapi jangan biarkan terus-menerus pikiran kita ada di situ. Mari arahkan diri kepada apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Ada satu ungkapan populer lagi yang mengatakan, kalau kita berkendara, kita tentu perlu melihat spion. Tetapi kalau kita terus-menerus melihat spion, melihat ke arah belakang tanpa memfokuskan diri kita pada apa yang di depan, maka akan fatal akibatnya. Bapak Ibu Saudara, semoga renungan di Ngopi kali ini menolong kita untuk semakin berhikmat, mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita pada hal-hal yang sudah terlanjur terjadi, dan percaya bahwa ketika kita berusaha, selalu ada yang lebih baik yang bisa kita jelang, tentunya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita.